Kisru penyaluran BPNT, LSM Lira JR datangi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kisru penyaluran BPNT periode pertama Januari-Maret 2022 yang hampir merata di semua kecamatan di Pamekasan membuat DPD LSM Lira JR Pamekasan merasa gerah. Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial yang berada di Jalan Dirgahayu tersebut untuk menggelar audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan pada Selasa kemarin. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Banyaknya laporan dari masyarakat serta temuan LSM Lira JR sendiri terkait pelanggaran selama penyaluran bantuan sembako secara tunai di Bumi Gerbang Salam tersebut ramai dibicarakan dan diberitakan di media sosial. Namun, seakan-akan belum ada pihak yang berani bertanggung jawab atas kekisruhan tersebut. Zainuddin selaku Wakil Bupati LSM Lira JR yang didampingi sejumlah anggota Lira saat beraudiensi dengan Kadinsos mengatakan bahwa kedatangannya ke Dinsos untuk mengklarifikasi tentang adanya banyaknya laporan dari masyarakat terkait penyaluran BPNT 2022 periode pertama. Selain itu, Zainuddin juga meminta penjelasan terkait juknis penyaluran, keefektifan sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Sosial ke bawah, langkah-langkah yang telah dilakukan Dinsos, serta bentuk pertanggungjawaban Dinsos atas kisruh yang terjadi selama penyaluran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Mohtarsun, dalam kesempatan audiensi tersebut berdalih bahwa terkait penyaluran BPNT tahun 2022 ini sudah dirubah menjadi bantuan pangan tunai. Pihaknya hanya dikasih waktu tidak banyak oleh Dinas Sosial Provinsi untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, mengingat di bulan Maret akan dilakukan sensus ekonomi. Sosialisasi dari Dinas Sosial Provinsi tidak ada, karena saya hanya dipanggil ke sana diperintah untuk segera menyalurkan bantuan ini, dan saya hanya mendukung kelancaran penyaluran ini. Tanggal 15-18 Februari kemarin harus sudah MOU dengan pihak POS, pokoknya segera salurkan bantuan ini sebelum bulan Maret dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, karena di bulan Maret ini mau dilakukan sensus ekonomi, diharapkan nanti setelah penyaluran ini angka kemiskinan akan turun. Pokoknya bantu kabupaten, siapapun penyalurnya pokoknya bantu, dalihnya. Lebih lanjut, Mohtarsun selaku Kepala Dinsos Pamekasan mengungkapkan bahwa sampai saat penyaluran di tanggal 20 Februari 2022 kemarin ia belum menerima juknisnya, karena juknis yang ia terima via online hanya berupa draftnya saja, sehingga sosialisasinya hanya sampai kepada perwakilan kepala desa untuk segera disebarkan kepada semua kepala desa, sampai tidaknya ke bawah dia mengaku tidak tahu. Pada hari Kamis saya hubungi Persatuan Kepala Desa yakni Perkasa, untuk dipelajari dan disebarkan ke semua kepala desa. Sampai tidaknya ke bawah, wallahu alam, tapi juknis ini hanya berlaku Januari, Februari, Maret. Untuk berikutnya belum ada juknis lagi, jadi hanya berlaku 3 bulan, jadi benar-benar terburu-buru ini, tuturnya Mohtarsun selaku Kadinsos kepada LSM Lira JR. Saat ditanya lebih jauh terkait pernyataannya di pertemuan dengan Forum Wartawan Pamekasan yang menyatakan bahwa regulasi yang ada tidak komprehensif, dia berdalih bahwa ketidakkomprehensifan regulasi yang ada karena beberapa hal. Satu, banyak hal yang tidak jelas dalam juknis yang baru. Dinsos hanya mendukung kantor pos. 2, teknis penyaluran yang memperbolehkan di komunitas, namun tidak dijelaskan komunitas yang dimaksud. 3, perihal pengawasan oleh Dinsos hanya pengawasan kepada KPR. 4, untuk sanksi belum jelas sanksi apa yang harus diberikan kepada KPR. Untuk sanksi ini, sebenarnya bukan memberikan sanksi, tetapi mensosialisasikan kepada KPM untuk memastikan membeli. Selanjutnya kan sudah lepas kewajiban kami, jadi bukan memberikan sanksi ini dan itu, tidak. Sudah paham sebenarnya, kalau mau dikaji inti dari peraturan yang baru ini sebenarnya bentuk ketidakpercayaan sudah kepada warungnya BNI 46, sehingga dipindah ke pos, sehingga percepatannya lebih cepat, dan tidak ada lagi dulunya kami dilaporkan, kalau nilai dari 200 itu sekitar 150, 140, itu kan menghisap keringatnya orang miskin, ungkapnya lagi. Terkait adanya ketidaksesuaian proses penyaluran dengan draft juknis yang ada, Tarsun mengatakan bahwa itu oknum petugas penyalur bukan bawahan Dinsos. Jadi begini ya, secara hukum mereka oknum bukan bawahan Dinsos, artinya kami tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka, membina mereka, tidak ada jalur vertikal, jadi kami hanya sampai kepada pembinaan kepada KPM saja. Jadi kalau disuruh menegur kepada mereka kami tidak bisa, jadi oknum, masyarakat ke bawah-bawahnya itu ke kepala desa, kilahnya. Namun pernyataan Mohtarsun selaku Kadinsos tersebut dibantah dengan tegas oleh anggota LSM Lira JR yang lain.
dengan mengatakan bahwa Dinsos tidak bisa, Dinsos ini lepas dari tanggung jawab. Di bawah itu ada TKSK, ada tenaga pendamping yang saat penyaluran dan saat terjadi penyimpangan seperti kemarin mereka itu ada di sana menjadi saksi. Mereka bukan tidak tahu akan penyimpangan tersebut, tetapi mereka tidak berupaya melakukan apa-apa meski berupa teguran. Seharusnya TKSK dan tenaga pendamping itu hadir melakukan pendampingan kepada KPM saat terjadi seperti itu. Ini dari segi hukum berarti mereka sudah melakukan pemufakatan dalam tindakan yang tidak benar, tegas salah satu anggota LSM Lira JR yang juga hadir dalam audiensi tersebut. DPD LSM Lira JR Pamekasan meminta Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan bertindak tegas terhadap oknum yang sudah melanggar aturan dalam penyaluran bansos ini, sekaligus melaporkan hasil temuan-temuan di lapangan pada kementerian, agar ketimpangan dalam penyaluran bansos tunai ini tidak lagi ada oknum yang mengintimidasi kembali. Terima kasih.